warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas salah satu dosa besar, yaitu orang-orang yang tidak menjaga bekasan kencing. Itu termasuk salah satu dosa besar yang menyebabkan siksa kubur. InsyaAllah kita sambung pembahasan berikutnya, yaitu termasuk golongan dosa besar tarkus syai' min wajibatil wudu' wal ghusl, yaitu meninggalkan salah satu daripada rukun wudu' dan mandi wajib. Jemaah melakukan Allah, kita tahu bahawa Allah muliakan kita daripada orang-orang yang tidak mengenal Islam atau kafir, yaitu salah satunya dengan kebersihan dan kesucian umat Islam melalui wudu. Sampai Rasulullah mengatakan wudu itu seperti orang yang mandi 5 kali, yaitu apabila seseorang tinggal di tepian sungai lalu dia mandi sampai 5 kali, masih adakah kotoran yang tinggal pada dirinya? Ini mengibaratkan tentang wudu. Kita selalu berwudu 5 waktu, dan itu menunjukkan bersihnya umat Islam yang melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak semua bahagian menjadi rukun wudu. Makanya yang dibersihkan dalam wudu itu hanya rukunnya saja. Artinya yang dimaksud oleh Rasulullah mandi 5 kali itu bukan bermakna seperti mandi keseluruhan, tetapi yang dimaksudlah rukunnya. Tapi mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah wudu tentunya itu sudah mandi dengan sempurna, dan itu sebaik-baiknya mandi. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah memuji Bilal bin Rabah yang terdengar suara sandalnya di surga, sehingga Rasulullah bertanya kepada Bilal bin Rabah tentang amalannya, dan Bilal bin Rabah menjawab bahawa beliau setiap kali berhadas beliau berwudu, lalu beliau melaksanakan salat sunnah wudu. Jadi gaya hidup Bilal, beliau tidak biarkan hadas menempel pada dirinya, kecuali beliau segera memperbaharui wudu. Kebiasaan kita hari ini berwudu hanya di waktu salat, tapi Bilal bin Rabah berwudu setiap kali berhadas. Lalu kemudian beliau selalu melaksanakan salat sunnah wudu. Dan apa kata Rasulullah? Ternyata perkara ini menyebabkan Allah memuliakan Bilal, suara sandalnya terdengar di surga, padahal Bilal masih berada di dunia. Jadi wudu itu salah satu pembawa kita ke surga. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan tentang bagusnya penampilan orang-orang yang selalu memperbagus wudunya di dunia. Di akhirat maka akan muncul ghurram muhajjalin, cahaya yang muncul dari anggota wudu. Jadi orang-orang yang menjaga wudu, maka anggota wudunya akan memunculkan cahaya. Dan ini semua adalah salah satu
kemuliaan yang Allah beri kepada kita, yaitu menjaga wudu. Oleh karena itu, berhati-hatilah apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu di antara semua anggota wudu. Kalau kewajiban itu kemudian ditinggalkan, maka menjadi dosa besar. Dan Allah telah sebutkan anggota-anggota yang wajib dibasuh. Itu ada 4 anggota, itu wajib dibasuh. 4 anggota wajib dibasuh, ditambahi di awal dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Jadi semuanya ada 6 rukun wudu. Kalau salah satu anggota ini bukan ditinggalkan, tapi ada bahagian yang tidak terkena, maka ini yang dimaksud menjadi dosa besar. Orang mencucinya, membasuhnya, tapi ada bahagian yang tidak terkena air, itu pun sudah cukup untuk membuat Allah murka kepadanya. Jadi intinya yang dilihat oleh Allah dari diri kita adalah ketaatan kita. Ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Sebenarnya hal sederhana, hanya disuruh berwudu, tapi yang Allah lihat sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil 'atibai. Rasulullah pernah melihat salah seorang yang berwudu tapi tidak mencuci 2 mata kakinya. Dia berwudu, artinya kakinya sudah dicuci, tapi mata kakinya tidak terkena air. Begitu Rasulullah melihat tersebut, faqal, Rasulullah berkata, wailul lil a'qab minan nar. Nerakalah, nerakalah, kata Rasulullah, bagi mata kaki yang tidak terkena air. Rasulullah menyebutkan nerakalah bagi mata kaki yang tidak terkena air. Dan tidak mungkin mata kaki saja yang berada dalam neraka. Tidak ada cerita mata kaki saja dalam neraka. Orangnya mana? Dalam surga, mata kakinya dalam neraka. Itu hal yang mustahil. Ini ibarat Rasulullah untuk mengatakan bahawa mereka yang tidak melakukan wudu dengan sempurna pada rukun-rukunnya, maka siap-siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur bagi sebahagian orang meremehkan wudu. Maka lihatlah gaya orang yang meremehkan wudu, itu dalam hitungan 15 detik, setengah menit dia bisa selesaikan wudunya. Ada unsur meremehkan, yang penting sudah wudu. Dia tidak peduli apakah selesai wudunya dengan sempurna atau tidak. Jemaah melakukan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebutkan beriman. Allah ingin jelaskan tata cara wudu yang wajib. Tapi sebelum itu Allah jelaskan dulu, Allah panggil dulu dengan orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, kalau engkau ingin melakukan salat, maka apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum. Apa kata Allah? Cucilah dulu wajahmu. Bagi orang yang meremehkan wudu, maka mencuci wajah itu hanya sekilas, sepintas lalu saja. Dia ambil air, dia cuci wajahnya, selesai. Tapi di dalam semua referensi tentang wudu yang disebut wajah, sepakat ulama mengatakan yang disebut wajah itu wudu harus terkena dari atas. Jadi ada sebuah ukuran wajah. Yang mana disebut wajah? Ukuran atas, bawah, kanan, kiri, itu telah diatur tentang wajah. Ukuran atas, batasan wajah, min haddi nabati sya'ar, yaitu batasan tumbuhnya rambut. Walaupun dia botak, maka dia harus mengukur dirinya kepada kebiasaan tumbuh rambut di mana. Jadi wajah itu batasan tumbuhnya rambut. Nah, hari demi hari rambut kita terus bergeser ke belakang, tergerus oleh zaman. Dan itu sesuai dengan umur. Ada orang yang terus ke belakang sampai
kadang-kadang botak di tengahnya, tapi tetap ukurannya adalah ukuran normal tumbuhnya rambut, min haddi nabatis sya'r. Dan ukuran bawah wajah itu az-zaqan, tulang dagu. Ini ukuran ini harus kena air, Bapak Ibu maka Allah. Ada orang yang ambil air cuma menyapu wajahnya, tidak peduli dengan ukuran wajah yang sebenarnya. Maka begitu banyak orang yang salat, air wuduk tidak sampai ke seluruh wajahnya. Ini sama kata Rasulullah dengan mata kaki. Nah, kenapa Rasulullah dalam hadis hanya menyebutkan mata kaki? Karena yang paling sering ditinggalkan adalah mata kaki. Jemaah melakukan Allah, itu ukuran atas wajah, bawah wajah wajib kena air. Nah, kemudian ukuran samping, itu ukurannya adalah garis telinga sampai ke tulang mendekat dengan dagu. Ini wajib terkena air. Maka berhati-hatilah di saat kita hanya menyemprot wajah dengan air tanpa mempedulikan garis wajah. Makanya kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkannya ke dalam dosa besar? Karena ada orang-orang yang meremehkan urusan wudu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Perkara kedua yang wajib kita perhatikan dengan seksama ketika wudu adalah cucilah tangan sampai ke siku, kata Allah. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita berwudu dari siku sampai ke tangan? Padahal ayat menyuruh dari tangan sampai ke siku. Nah, ini perlu diperdalam melalui ilmu usulul fiqh. Disebutkan dalam kesepakatan para ulama, maksud Allah dari tangan sampai ke siku itu hanya mubalaghah. Tapi yang diinginkan asal sudah sampai di antara keduanya, dari mana engkau mulai tidak bermasalah. Jadi kalau begitu, kita menahan dari siku lebih dahulu ke tangan dengan cara memberikan siku kita di bawah keran, lalu jatuh air ke tangan, maka wudunya sah. Itu tidak mengapa, tapi yang harus diperhatikan, banyak orang kadang-kadang itu tidak menyampaikan air sampai ke sikunya. Bagaimana bisa cerita ini berlaku? Ada sebahagian orang memakai baju lengan panjang yang kebetulan ketat. Karena malas menarik baju tersebut ke atas, akhirnya dia hentikan lipatan bajunya sebelum mencapai ke siku. Lalu dia mencuci tangannya hanya sampai pada ukuran berhentinya baju, berhentinya ukuran lengan di baju tadi, sehingga dia tidak mencuci ke atas sikunya. Ini salatnya tidak sah dan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita berandai-andai dimaafkan Allah, dimaafkan Allah. Allah lah yang melihat prosedural itu. Karena semua syariat Allah ingin lihat kita taat untuk melakukan prosedural dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau tidak bisa angkat baju itu melebihi siku, cuci dengan baju-bajunya. Pastikan air tembus di bawah baju. Jadi bukan hanya asal-asalan angkat, berhentikan baju pas di siku, itu karena terlalu ketat. Jadi kadang-kadang kita ini kadang gara-gara menjaga fashion, kita ini bisa masuk neraka hanya gara-gara fashion. Pakai baju yang ketat-ketat, pakai luar ketat-ketat, itu waktu tarik baju enggak bisa, mau pun keluar dari celana sebelum celana ditarik ke bawah. Kena jatuh bab turn fashionnya nak luar-luar hana tempat tarik balik. Saking ketatnya celana tersebut. Hanya gara-gara urusan fashion kita tidak bisa tarik lagi baju ke atas. Supaya nampak keren, nampak berotot. Semakin seseorang berotot itu semakin ketat bajunya. Makanya ada orang-orang yang kadang-kadang itu tampil dengan pakaian-pakaian ketat hanya untuk menampakkan bahwa dia punya otot lebih besar daripada yang lain. Alhamdulillah kalau ototnya sesuai dengan otak. Banyak orang berotot tidak berotak kadang-kadang. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah di saat air tidak melebihi siku. Tapi juga makruh. Makruh hukumnya kalau kita terbiasa mencuci tangan itu sampai melebihi siku, ukurannya terlalu jauh dari siku sampai ke bahu, itu juga makruh. Karena Allah cuma suruh sampai ke siku. Tiba-tiba kita selalu melebihinya sampai ke bahu atau sampai ke ketiak. Dan tiap hari kita melakukan rutin seperti itu makruh. Karena Allah tidak menyuruhnya. Melebih-lebihkan urusan yang disuruh Allah
tanpa ada dasar syariat juga itu termasuk perbuatan yang dilarang. Makanya tadi seperti mencuci kepala atau mencuci wajah, kita lebihkan air untuk mencuci kudu kita, selalu begitu. Kita cuci leher, padahal leher bukan bahagian daripada wudu. Para ulama mengatakan makruh mencuci leher yang dilakukan berketerusan, kecuali sekali-sekali karena kepanasan. Jadi jemaah melakukan Allah, jagalah wudu dari tangan sampai ke siku. Itu masih dicuci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamsahu biruusikum. Cucilah. Kemudian Allah tidak lagi mengatakan cuci, wamsahu, sapulah kepalamu. Tapi Allah memakai bi. Bi inilah yang kemudian menyebabkan timbul khilaf. Dalam mazhab Imam Malik Hanafi, bi ini bermakna bi lil ilsaq, iaitu bi untuk melengketkan tangan ke seluruh kepala. Makanya dalam mazhab Malik tidak sah wudu kecuali seseorang berwudu ke seluruh kepalanya, dan itu harus mencapai seluruh kepala. Balik sekali lagi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, bi ini adalah bi litab'id, bi untuk setengah. Makanya mazhab Syafi'i membolehkan seseorang berwudu walaupun hanya sedikit dari helaian rambut. Satu helai rambut telah kena di ujung kepalanya, dianggap sah. Cuma yang jadi pemahaman aneh hari ini, kita yang bermazhab Syafi'i mengira Syafi'i menyuruh itu. Padahal dalam kitab bukan menyuruh untuk mencuci cilet-cilet begini. Satu helai, tiga helai. Tidak pernah disuruh itu dalam kitab-kitab Syafi'i. Yang disuruh tetap seluruh kepala. Cuma beliau ingin mengatakan minimal sudah dianggap sah, iaitu dengan satu helai rambut. Minimal sudah dianggap sah. Bukan menyuruh untuk mencuci satu helai rambut. Diurung-urungnya kena-kenyan. Jadi karena mungkin salah mendengar pemahaman dari pendapat mazhab Syafi'i, akhirnya berwudu hanya dengan cilet-cilet begini saja. Tetap dalam mazhab Syafi'i yang disuruh aula, yang lebih afdal, itu mencuci seluruh kepala. Nabi mencuci seluruh kepala. Dan gaya Nabi mencuci dengan meletakkan dua tangannya langsung di keningnya, lalu dia alirkan tangannya ke belakang, dan kemudian dia sapu sekali lagi ke depan. Jadi minimal boleh dan sah kalau sudah terkena paling kurang satu helai rambut, bukan suruhan. Itu minimal. Jadi jangan salah-salah faham hanya dengan berwuduk dengan asai kau wuduk kau ngepeh-peh lagi yang mendang ujung mulai saja. Tidak begitu. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mencuci kepala itu membasuh kepala atau menyapu kepala. Itu bahagian yang kita harus berhati-hati seandainya air tidak sampai pada kulit kepala. Karena dalam Al-Quran itu disebut kepala, bukan rambut. Rambut itu hanya menjadi ukuran. Jadi pastikan bahawa air mencapai kulit kepala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Suruhan ini juga sama dengan antara tangan sampai ke siku. Artinya, mau mulai dari mana terserah. Kaki duluan turun ke mata kaki, atau mata kaki duluan turun ke kaki, maka hukumnya sama. Sudah mencapai maksud. Dibolehkan. Tapi yang harus dijaga adalah bahagian kaki yang tidak kena. Disitulah hadis Nabi menyebutkan tentang ada orang-orang yang meninggalkan mencuci mata kaki. Dan hari ini malah menjadi syariat dalam kehidupan Syiah. Dalam kehidupan Syiah, malah model tidak mencuci mata kaki menjadi syariat. Mereka kalau berwudu, itu kaki hanya dibasuh dari ujung depan kaki sampai ke belakang, tanpa mencuci mata kaki. Itu gaya berwudunya Syiah. Tentunya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah yang terkena api neraka Allah. Walaupun mereka punya ijtihad sendiri karena berbeda cara membaca ayat tadi. Jadi Ahlus Sunnah membacanya wa arjulakum, dinisbahkan, dikembalikan kepada mencuci wajah, mencuci tangan, itu dinisbahkan ke sana. Orang Syiah membacanya wa arjulikum, bukan wa arjula.
wa arjulikum dinisbahkan ke kepala. Jadi kalau kepala dibasuh, tidak dicuci, kepala disapu, maka begitu pula kaki pun ikut disapu. Itu ijtihadnya orang Syiah. Tapi walaupun begitu, ada hadis-hadis yang melarang tentang meninggalkan bahagian daripada anggota wudu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada rukun ini, itu semuanya sunnah, itu sebagai penyempurna wudu kita. Kalau yang sunnah yang paling sering kita tinggalkan adalah madmadah wal istinsyaq. Paling sering seseorang meninggalkan madmadah, berkumur-kumur bersambungan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ada yang berkumur-kumur saja, tidak memasukkan air ke dalam hidung. Jadi karena sudah kebiasaan, tidak sadar bahwa dia selama hidupnya tidak pernah memasukkan air ke dalam hidung. Padahal itu sunnah yang kuat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memasukkan air ke dalam hidung itu dihirup sedikit, kemudian baru istinsar, baru dikeluarkan, diprih-prih. Bahasa Indonesia tidak ada. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini paling jarang dilakukan kecuali oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumur-kumur ada, tapi banyak yang tidak menyempatkan untuk memasukkan air ke dalam hidungnya. Nah, kemudian sunnah yang paling sering kita tinggalkan, menyela-nyela di antara jari tangan dan jari kaki. Ada yang menahan air di tangannya tapi tidak menyela-nyela, tidak melakukan takhlilul asabi'. Jadi banyak orang yang berwudu hari ini tidak sempat menyela-nyela di antara jari tangannya, apalagi jari kakinya. Itu tidak disela-sela, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah ini untuk menyela-nyela. Jemaah melakukan Allah, begitulah orang-orang yang meninggalkan bahagian daripada wudu, dan dia termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan dosa besar. Makanya kadang-kadang anak kita ni, itu sekali-sekali Bapak Ibu sempatkan untuk melihat wudunya mereka. Memang dalam hukum fikih, anak-anak yang belum baligh itu salatnya sah. Jadi baligh itu bukan syarat sah salat. Baligh itu syarat wajib salat. Artinya walaupun belum baligh, kalau salatnya sudah bagus sah, maka dia boleh diberdirikan di antara safnya orang dewasa walaupun belum baligh, selama salatnya bagus. Yang jadi masalah, pernahkah kita lihat wudunya anak ini? Kita lihat, Masya Allah, seorang anak belum baligh dibawa oleh ayahnya, diberdirikan di tengah saf. Salatnya bagus, khusyuk, bagus, cocok dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya, mungkin di TPA, di mana saja cocok, bagus salatnya. Tapi pernahkah kita memperhatikan, apakah anak ini betul-betul bisa melakukan kesuciannya sesuai dengan hukum syariat atau tidak? Mungkin dia tidak tahu bahwa percikan kencing itu bisa menajiskan pakaian, lalu dia bawa pakaian itu ke dalam solat. Maka harus lihat dulu anak itu gaya kencingnya bagaimana. Karena hari ini anak-anak kencing, Pak, memang belum baligh, bagus solatnya, kencingnya di kamar mandi itu mungkin menghambur tabuhnya, dan orang tuanya tidak pernah perhatikan. Yang diperhatikan cuma solatnya saja. Yang kedua, betulkah cara wudunya? Mungkin cara wudu anak-anak, ya tahulah cara wudu anak-anak. Maka sebenarnya anak-anak seperti ini tidak boleh berdiri di tengah-tengah saf. Karena pada dasarnya walaupun salatnya bagus, tetapi tidak sah karena wudunya tidak sah. Jadi pandangan kita selama ini, ketika ada orang yang memarahi anak kita, mengatakan ke belakang, lalu kita marah. Kita bilang, hai, bagus salat dia sama kamu. Harus kita jawab, bagus wuduk saya daripada dia, bagus kencing saya daripada dia. Gimana bagus kencing saya daripada dia? Makanya tolong cek anak-anak yang sudah diberdirikan di tengah saf. Tolong cek sampai ke kamar mandi, Pak. Diinvestigasi bagaimana dia melakukan taharahnya. Jadi jemaah melakukan Allah, hal-hal ini kadang-kadang sering kita remehkan, membuat kita kehilangan fadilah salat berjamaah. Dengan mengosongkan saf, ada keberadaan orang-orang yang tidak sah salatnya hanya gara-gara wudunya tidak baik. Tapi kalau model anak-anak dari zahir salat sudah tidak bagus, jadi begitu takbir langsung lihat kanan lihat kiri, itu langsung usir ke belakang, karena itu telah mengosongi saf. Dia betul-betul tidak sah salatnya.
Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit lagi, ya, setelah wudu maka perhatikanlah al-ghusl, mandi wajib. Dosa besar meninggalkan urusan yang berhubungan dengan mandi wajib, yang sifatnya masuk ke dalam rukun mandi wajib. Ada satu hadis dari Ibnu Jarir, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal, an Ali karamallahu wajhah, dari Ali karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali punya dua julukan, radhiyallahu an dan karamallahu wajhah. Tapi Ahlus Sunnah lebih sering menyebutnya dengan radhiyallahu an. Karamallahu wajhah lebih dipopulerkan di kalangan Syiah, yaitu Allah memuliakan wajahnya. Kenapa Allah memuliakan wajahnya? Karena Ali lah satu-satunya di kalangan sahabat yang tidak pernah wajahnya menyembah berhala. Karena beliau masuk umur 5 tahun masuk Islam. Yang lain pernah melakukannya. Maka diberikan sebuah gelar karamallahu wajhah. Ali itu wajahnya mulia. Nah, apa kata Ali? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadi fi janabah, lam yaghsilha fa'ala biha kadza wa kadza fi an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan satu helai rambut dari tubuhnya, satu helai bulu dari tubuhnya ketika mandi junub, dia tidak mencucinya, maka Allah akan menyiksanya di hari kiamat dengan api neraka. Qala Ali, lalu Ali berkomentar di atas perkataan Nabi, "Famin samma 'adaitu sya'ra ra'si wa kana yujzi sya'ra." Semenjak hari itu kudengarkan dari Nabi, aku tidak pernah mencukur atau mencabut bulu apapun dari tubuhku sampai aku selesai mandi junub. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan urusan ini. Memang rukun mandi junub ini, rukun mandi besar ini, dalam mazhab Syafi'i itu cuma 2 perkara. 3 kalau ditambahi dengan tertib. Hanya niat dan kemudian menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu hanya rukunnya. Dalam mazhab Hambali ditambah dengan madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan kemudian masukkan air ke hidung. Dalam mazhab Syafi'i hanya 2 saja. Niat, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu rukun yang mau diajarkan, wajib kena, bukan disuruh. Banyak sekali orang yang hari ini setelah mendengarkan rukun, lalu dia melakukan hanya rukun saja. Padahal itu ingin dikatakan ini yang jangan tinggal, ini yang wajib. Bukan disuruh mandi gaya begitu. Jadi ada orang gaya mandi langsung masuk kamar mandi, niat langsung gerbang-gerbung dari atas kepalanya, selesai dia keluar. Dalam hitungan setengah menit dia selesai mandi junub. Sahkah mandi junubnya? Selama niat sudah ada, selama air sudah sampai ke seluruh tubuh, maka mandi junubnya sah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari mandi junubnya. Hanya sekedar menghilangkan apa yang Allah bebankan kepadanya setelah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan mandi junub. Jemaah melakukan Allah, tidak begitu mandi Nabi SAW. Dan anehnya, kita kadang-kadang tidak diajarkan gaya mandi Nabi. Jadi hanya diajarkan yang rukun ini. Padahal Nabi SAW itu sebelum mandi junub, maka beliau mencuci dulu dia mencuci dulu tangannya. Setelah dia mencuci tangannya, kemudian beliau mencuci anggota tubuhnya, atau maksudnya kemaluannya, dia cuci. Disitulah sebenarnya kita mandi dengan sabun. Sikat gigi di situ, mandi dengan sabun di situ. Setelah itu, barulah seseorang berwudu. Berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk solat. Nah, itu belum mulai masuk ke dalam rukun. Setelah berwudu dengan sempurna, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan beliau mengambil air lalu menyapu, menyisir rambutnya 3 kali. Salah sahafanat. Setelah itu barulah beliau ambil air dan beliau mulai siramkan dari atas kepalanya yang kanan sampai ke seluruh tubuhnya. Dan terakhir ketika ingin keluar dari kamar mandi, beliau kembali mencuci kakinya karena khawatir telapak kakinya takut tidak terkena air. Begitu keterangan istri Rasulullah SAW.
Karena ada dua hadis yang menyebutkan cara mandi junub Rasulullah, dari Ummu Salamah dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jemaah menekan Allah, ikutilah cara mandi Nabi, otomatis yang rukun sudah dapat. Maka jangan asal-asalan mandi. Ada orang yang kemudian menyisakan bahagian anggota tubuhnya tidak terkena air, maka nerakalah mereka yang kemudian meremehkan urusan wuduk dan urusan mandi wajib. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita untuk memperhatikan kembali tata cara wuduk dan mandi wajib kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.